Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Zahira dengan nomor BP 1910-53234. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan, di mana saya menggunakan laporan keuangan dari PT Kapuas Primakol Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Baiklah, analisis pertama yaitu rasio likuiditas. Ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio ini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Pada PT Kapuas ini, current ratio-nya besar pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,61 dibanding dengan tahun 2018, yaitu sebesar 1,17. Selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio ini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan jangka pendek untuk menggunakan aset lancar tanpa menggunakan persediaan. Pada PT Kapuas ini, quick ratio-nya lebih besar pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,25 dibanding dengan tahun 2018, yaitu sebesar 0,86. Yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio pada PT Kapuas ini lebih besar pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,18 dibanding dengan tahun 2019, yaitu 0,13. Analisa rasio selanjutnya yaitu rasio leverage, yang terdiri dari yang pertama yaitu debt ratio. Debt ratio pada PT Kapuas ini lebih besar pada tahun 2018, yaitu sebesar 55,3% dibanding pada tahun 2019, yaitu sebesar 46,8%. Yang kedua yaitu debt to equity ratio, lebih besar pada tahun 2018, yaitu sebesar 123,9% dibandingkan dengan pada tahun 2019, yaitu 88,14%. Yang ketiga yaitu time interest earn ratio, di mana PT Kapuas ini memilikinya sebesar 3,01%, maksud saya 23,01 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 itu sebesar 6,41. Analisa selanjutnya yaitu ada fixed charge coverage ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya, termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Pada PT Kapuas Primakol Tbk, fixed coverage ratio-nya lebih besar pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,35 dibandingkan pada tahun 2018, yaitu sebesar 1,23. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama yaitu ada inventory turnover. Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat persediaan. Inventory turnover pada PT Kapuas ini lebih besar pada tahun 2019, yaitu sebesar 2,41 dibandingkan pada tahun 2018, yaitu 1,72. Yang kedua yaitu account receivable turnover. Rasio ini berguna untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola piutang. Pada PT Kapuas, account receivable turnover-nya lebih besar pada tahun 2018, yaitu sebesar 24,1 dibanding pada tahun 2019, yaitu sebesar 10,4. Yang ketiga itu fixed account turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Pada PT Kapuas ini, fixed account turnover-nya lebih besar pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,44 dibandingkan pada tahun 2018, yaitu sebesar 1,26. Analisa selanjutnya yaitu rasio keuntungan. Yang pertama itu ada gross profit margin. Pada PT Kapuas Primakol Tbk, GPM-nya itu lebih besar pada tahun 2019, yaitu sebesar 4%,
dibanding pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,47%. Yang kedua ada profit margin. Profit margin pada PT Kapuas lebih besar pada tahun 2019 yaitu sebesar 38,12% dibanding pada tahun 2018 yaitu sebesar 36,7%. Yang ketiga ada net profit margin. NPM pada PT Kapuas ini lebih besar pada tahun 2019 yaitu sebesar 33% dibanding pada tahun 2018 yaitu sebesar 29,9%. Analisa rasio keuntungan selanjutnya yaitu ada return on asset, di mana PT Kapuas memiliki return on assetnya terbesar pada tahun 2019 yaitu sebesar 12,7% dibanding pada tahun 2018 yaitu sebesar 10,38%. Lalu yang kelima ada return on equity, di mana return on equity PT Kapuas lebih besar pada tahun 2019 yaitu sebesar 16,34% dibanding pada tahun 2018 yaitu sebesar 14,11%. Dan yang terakhir ada return on investment. Return on investment pada PT Kapuas ini lebih besar pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,7% dibanding pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,14%. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.